Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Desi Rahmadani sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua adalah Foni Novrianti sebagai pemateri. Yang ketiga Sri Gustina Dinova sebagai pemateri. Yang keempat Widya Novetri sebagai pemateri. Dan yang kelima Satria Solihin sebagai pemateri. Untuk presentasi kali ini, kami akan membahas tentang anjak piutang, di mana dalam anjak piutang ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, sejarah dari anjak piutang itu sendiri. Yang kedua, pengertian dari anjak piutang. Yang ketiga, jenis dan manfaat anjak piutang. Yang keempat, pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Yang kelima, mekanisme dari anjak piutang. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Baiklah, untuk itu silahkan mencoba untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah anjak piutang. Di sini ada 3 poin, yaitu sejarah perkembangan faktoring di Inggris, sejarah perkembangan faktoring di Amerika, dan sejarah perkembangan faktoring di Indonesia. Jadi sejarah anjak piutang ini yaitu cikal bakal dari faktoring yang merupakan institusi finansial yang sudah ada sejak zaman Romawi, walaupun bentuknya masih sederhana. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu sejarah perkembangan faktoring di Inggris, yaitu prototipe dari faktoring yang berlaku sekarang ini sudah lama dikenal di Inggris. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang dibuat tahun 1933 oleh Common Council dari kota London, yang disebutkan sebagai para pembuat pakaian sendiri dan pembantunya telah menjual dagangannya kepada para pedagang atau pemakaian atas laba penuh yang diterima sendiri. Tetapi sekarang pihak lain telah ikut melibatkan diri dalam konteks penjualan sebagai faktors dan brokers di antara pedagang. Pada masa awal-awal perkembangan institusi faktoring, seperti juga pihak perantara lainnya dibenci banyak pihak. Mereka tidak lebih dianggap sebagai calo yang dapat menaikkan harga barang dengan mengeksploitasi gagap yang ada di pasaran, khususnya pasar garmen dan wol di Inggris. Namun demikian, pada kenyataan menunjukkan bahwa para calo piutang ini tetap diperlukan pada kala itu, yang disebabkan oleh yang pertama, pihak produsen pakaian atau pabrik tekstil merupakan dana yang cepat tidak dapat dipenuhi oleh para pemakai atau para pedagang. Yang kedua, pihak produsen pakaian atau tekstil tidak mampu dan tidak mau untuk berpergian jauh ke pasar-pasar yang memasarkan produk dan menagih bayaran. Dengan demikian, sejarah faktoring di Inggris ini ditandai oleh sebagai berikut. Yang pertama, faktoring tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan tekstil, dan hal ini berlangsung cukup lama sebelum bisnis faktoring merambah ke bidang-bidang di luar perdagangan tekstil. Yang kedua, pihak faktor terdiri dari para pedagang, dalam hal ini pedagang tekstil, bukan para bankers. Baiklah, masuk ke poin kedua, yaitu sejarah perkembangan faktoring di Amerika. Pada awal abad ke-17, bersama dengan gelombang migrasinya orang Eropa, termasuk orang Inggris ke Amerika, maka faktoring pun ikut dibawa dan dikenal di Amerika. Karena di antara mereka yang berimigrasi ke Amerika juga terdapat pengusaha faktoring. Oleh karena itu, faktoring berkembang cukup pesat di Amerika pada tahun 1890. Perusahaan faktor pertama berdiri di New York, yaitu Albert Mann, Dominic dan Co., yang berkonsentrasi dalam pemberian jasa yang sebenarnya merupakan faktoring dalam artian modern, yaitu berupa penata bukuan terhadap administrasi, pengontrolan kredit, dan penagihan. Pada dekade 1930-an, perusahaan faktor di Amerika telah beroperasi dengan dasar-dasar dan persis sama dengan faktoring yang dikenal sekarang, yaitu piutang dialihkan oleh klien kepada perusahaan faktor
yang akan melakukan tagihan kepada konsumer atas dasar notifikasi dari adanya pengalihan piutang. Pada saat itu juga telah terbentuk jurisprudensi di Amerika yang menegaskan hubungan antara perusahaan klien sebagai aksignor dan perusahaan faktor sebagai aksigne. Pada akhir dekade 1990-an, kegiatan pembiayaan di Amerika seperti factoring, leasing, dan kartu kredit semakin berkembang pesat. Maka dari sinilah kemudian factoring menyebar ke seluruh dunia, termasuk di negara Asia dan juga di Indonesia. Kita masuk ke poin ketiga, sejarah perkembangan factoring di Indonesia. Di Indonesia, factoring mulai dikenal sekitar tahun 1988 yang ditandai dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, keputusan Menteri Keuangan nomor 125/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Sejak keluarnya peraturan yang termasuk dalam paket kebijaksanaan Desember 1988, maka mulailah bermunculan perusahaan faktor yang umumnya melakukan kegiatan bersama dengan kegiatan institusi finansial lainnya. Misalnya termasuk juga melakukan kegiatan leasing, consumer finance, dan kegiatan sebagainya. Tetapi ada juga beberapa faktor yang khusus bergerak di bidang kegiatan factoring saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang anjak piutang. Nah, untuk itu saya sendiri akan menyampaikan pengertian tentang anjak piutang. Anjak piutang ini terdiri atas dua kata. Yang pertama yaitu anjak dan yang kedua adalah piutang, di mana anjak artinya adalah perpindahan atau alih, sedangkan piutang artinya adalah sejumlah tagihan uang. Sehingga dapat kita simpulkan anjak piutang ini artinya adalah pengalihan atau perpindahan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Anjak piutang ini biasanya juga disebut dengan factoring. Nah, dalam pengertian lain, anjak piutang ini disebut dengan piutang dagang dari suatu perusahaan, di mana perusahaan ini disebut dengan klien, yang dipindahkan kepada perusahaan yang disebut dengan factoring, yang melakukannya dengan cara mendiskonkan harganya telah didiskonkan dengan syarat bahwa piutang dagang ini adalah berasal dari transaksi bisnis pemilik yang disebut dengan perusahaan klien. Anjak piutang adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan, dengan memberikan suatu diskon kepada perusahaan lain yang telah melakukan anjak piutang. Nah, perusahaan yang telah melakukan anjak piutang ini disebut dengan penganjak piutang. Di mana penganjak piutang ini juga disebut dengan pihak yang kegiatannya membeli piutang dari pihak lain atau disebut dengan pihak klien yang menanggung resiko tak berbayar utang atau faktor. Dasar hukum dalam melakukan kegiatan anjak piutang yaitu ada dasar hukum substantif murni dengan pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata, di mana dalam hal ini mengenai membahas tentang kebebasan berkontrak dan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Pihak yang terlibat dalam anjak piutang terbagi 3, yaitu yang pertama, kreditur atau klien. Kreditur atau klien adalah pihak yang memiliki piutang dari pihak kedua yaitu debitur. Kreditur menjual tagihannya kepada perusahaan factoring. Yang kedua yaitu debitur. Debitur adalah nasabah yang memiliki utang kepada kreditur. Yang ketiga, perusahaan anjak piutang atau factoring adalah perusahaan pemberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang. Selanjutnya yaitu manfaat dari anjak piutang. Manfaat dari anjak piutang yaitu 1. Menurunkan biaya produksi, 2. Memberikan fasilitas pembayaran di muka,
3. Meningkatkan daya saing perusahaan klien. 4. Meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba. 5. Menghindari kerugian karena kredit macet. 6. Mempercepat proses ekonomi. 7. Memperlancar arus kas dengan cepat. Manfaat lain dari anjak piutang yaitu factoring dapat menurunkan biaya produksi, yaitu dengan adanya pembayaran lebih cepat, maka kegiatan usaha dapat memanfaatkan price diskon atau quantity diskon dari suatu produk. Selanjutnya, membantu meningkatkan sumber kredit, yaitu dengan adanya fasilitas advance payment dari perusahaan faktor. Selanjutnya, meningkatkan daya saing dari dunia usaha, dengan timbulnya kemungkinan melakukan perdagangan secara open account. Selanjutnya, dengan cepatnya mendapatkan instant cash, maka factoring dapat membantu meningkatkan perolehan laba dari dunia usaha. Selanjutnya, pengambil alihan resiko kerugian dunia usaha jika ternyata tagihan tidak bisa dicairkan. Selanjutnya, secara umum, factoring dapat membantu akselerasi proses perputaran roda perekonomian. Sekianlah materi dari saya, dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis dari anjak piutang, yang mana jenis-jenis ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan pelayanannya. Berdasarkan pelayanan tersebut, ada 4 jenis-jenis dari anjak piutang. Yang pertama, full service factoring, maksudnya yaitu anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa dari pembiayaan maupun jasa dari non-pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring, maksudnya anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Yang ketiga, maturity factoring, maksudnya pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan klien, namun oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan tersebut. Yang keempat, finance factoring, maksudnya yaitu anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang yang tak tertagih. Yang bagian yang kedua yaitu berdasarkan penanggungan resiko. Yang pertama, with research factoring, maksudnya yaitu yang berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian ini, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, without research factoring, maksudnya anjak piutang menanggung resiko atas tertagihnya piutang yang telah dialihkannya kepada klien. Tetapi, dalam perjanjian anjak piutang dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan bisa diberlakukan bentuk research. Dan bagian yang ketiga yaitu berdasarkan perjanjian. Yang pertama yaitu disclosed factoring, maksudnya anjak piutang yang mengalihkan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan debitur. Saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang mempunyai hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Yang kedua, undisclosed factoring, maksudnya pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali jika ada pelanggaran kesepakatan pada pihak klien atau secara pihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Dan bagian yang keempat yaitu berdasarkan lingkup kegiatan, terbagi atas 2. Yang pertama, domestic factoring, maksudnya kegiatan anjak transaksi piutang melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitur yang berdomisili di dalam negeri. Yang selanjutnya, international factoring, yaitu kegiatan anjak piutang yang transaksi ekspor impor barang yang melibatkan 2 perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan sebagai impor faktor. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang mekanisme anjak piutang. Di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya,
anjak piutang adalah suatu transaksi keuangan suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan dengan memberikan suatu diskon. Mekanisme anjak piutang yaitu seperti yang bisa kita lihat di PowerPoint atau di slide, ada gambar mekanisme anjak piutang di mana si kreditur menjual atau memberikan piutang yang dimilikinya kepada perusahaan anjak piutang dengan cara memberikan memberitahukan kepada debitur ataupun tidak. Selanjutnya, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang punya utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Selanjutnya, debitur membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Lalu, perusahaan anjak piutang membayar uang penjualan piutang tersebut dengan diskonto kepada kreditur sesuai dengan tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara anjak piutang dengan pinjaman bank. Anjak piutang yaitu anjak piutang di sini adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit atau perusahaan. Lalu anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, namun pembelian suatu aset atau piutang. Sedangkan pinjaman bank yaitu pinjaman bank yang melibatkan dua pihak, sedangkan di anjak piutang melibatkan 3 pihak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Untuk itu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.